It's only love. Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman Lensa Community. Apa kabarnya? Sehat semuanya pastinya. Semoga semuanya baik-baik aja. Terus juga sekarang udah mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah habis berbuka puasa. Terus juga habis melaksanakan ibadah. Gak apa-apa, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan bareng tamu istimewa gua pada malam hari ini. Ini kali ketiga di session Lensa Workshop from Home, Lensa Community. Dari kemarin mungkin teman-teman yang sudah ikutan dari awal ya, ada Mas Hengki, lalu ada Anka, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini bagaimana kalau kemarin kita ingat bagaimana kita di rumah tetap bisa punya spirit let's do it gitu, melakukan banyak aktivitas, banyak hal positif, melakukan digital imaging ya kan, mengubah tempat-tempat yang biasa saja akhirnya kita bisa traveling. Dan sekarang
Mudah-mudahan teman-teman bisa lagi mendapatkan satu inspirasi dari Lensa Community bahwa kemarin tuh rame banget gitu. Banyak sekali mungkin juga teman-teman yang fotografer dan videografer atau visualgrafer itu bingung kalau di rumah aja tuh gimana melakukan photoshoot ya, padahal modelnya ada di jauh di sana gitu. Terus juga mungkin juga kita tidak bisa bersentuhan secara fisik atau dekat langsung dengan talent atau produk ataupun objek yang akan kita foto gitu. Nah, lalu kita ngeliat kemarin beberapa kali banyak teman-teman yang juga melakukan banyak hal yang seru banget gitu, dan kebetulan gue bersama sang tamu gue malam hari ini itu melakukan hal ini gitu. Jadi makanya kita mau cerita gitu bahwa kita bisa melakukan namanya virtual portrait photoshoot gitu. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas kita dari rumah aja. Lalu model kita juga ada di sana, di kota lain bahkan gitu. Kita bisa melakukan ini gitu. Nah, serunya itu adalah kita bisa kembali lagi melakukan banyak sekali hal positif dari rumah aja. Dan ini juga sebagian dari kurikulumnya Lensa Community untuk membuat kita semua tetap bisa melakukan spirit Let's Do It. Karena apapun yang diberikan oleh pemerintah gitu, kita harus taati. Ya nggak sih? Jangan jangan sampai kita lawan karena kembali lagi semuanya sudah menjadi pahlawan dari rumah. Dan sekarang kita juga akan mengulas atau mengulik bagaimana teman-teman bisa ikutan. Bahkan nanti ada Lensa Challenge, jangan lupa loh. Lensa Challenge di akhir sesi, jadi kembali lagi berhadiah. Kamu bisa ngelihat di Instagramnya Lensa Community, hadiahnya apa aja. Tapi yang pasti lo harus juga melihat step demi step tahapan-tahapan yang akan gua dan juga Mas Sakti Sidarta ini nanti bakal cerita gitu. Jadi gua akan ngobrol panjang kali lebar presisi dengan Mas Buka istilahnya. Kalau panggilan di dunia fotonya adalah Mas Buka gitu. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan? Misalkan kan, oh kita mau motret saudara kita yang ada di luar kota. Kita mau lihat modelnya adanya di Bali nih gitu. Tapi jangan model yang gitu ya. Tapi bisa aja sih sebenarnya, karena pada saat ngomongin virtual tuh kita bisa dari kamar, bisa dari ruang tengah, apapun kita bisa memotret. Jadi ini buat eksperimen teman-teman Lensa Community buat mengisi hari-hari di rumah aja. Siapa bilang di rumah aja kita nggak bisa melakukan hal yang positif gitu. Jadi gue coba melakukan koneksi dulu sama Mas Buka. Halo Mas Sakti, Mas. Weh, ini dia. Halo Buka, Nongol gimana gue ya? sehat? Udah nongol, udah nongol. Teman-teman semua Alhamdulillah. juga. Sekarang kita ada di Instagram live-nya Lensa Community. Udah gimana hari ini? Sudah sehat kah? Apa udah banyak makan berapa piring nih, Kak? Ini masih ada telur samping gue sih. Gitu. Teman-teman yang mau ikutan santai, kita tuh santai kok di sini. Jadi sekalian ambil makanannya, mumpung kita masih baru ngobrol-ngobrol di awal, gitu. Bawa minumannya, ajak saudara semua buat nonton. Dan kalau memang ada yang dirasa perlu, boleh di screen cap. Atau nanti pastinya sih sebetulnya akan ada tayangan ulangnya di Instagram TV-nya Lensa Community sih. Nah, Buka, kemarin kan kita tuh sempat tuh ya secara sengaja melakukan virtual photoshoot Kalau gitu, ya foto kan? Ya kan itu banyak orang bilang wah gimana seru nggak sih. Pasti harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lihat nggak sih, ya, ya nggak? betul. Betul. Kayak Kalau 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 dari ap- lo sendiri sih mungkin apa sih kalau yang bukan hal itu. Halo. ya ya ya. Kalau di gue hal pertama yang gue lakukan adalah lower lowering your expectation sih. Gitu. Hmm, 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 Ini lo hmm. dengar, Lowering your maksudnya expectation. ya lowering your and your client expectation sebenarnya. Jadi kan Oke. gue alhamdulillah dari virtual photoshoot ini udah dapat klien ya. Jadi ketika Yes. dia dealing sama gue, ya ini nggak seperti foto yang biasa gue buat gitu, yang rapi, dengan lighting yang baik, dengan Oke. Gambarnya uh, tajam gitu, gambar tajam gitu ya. ya, ya, tapi lu tidak apa-apa, enggak gitu. Gak apa-apa, gue emang maunya seperti ini. Oke ya udah gitu. Jadi ya hal kalau ini karena gue awalnya tidak mau melakukannya karena kayak sudah terbiasa terkungkung dalam apa ya, set
dalam safety net gue kalau aduh gue takut jelek deh gitu. Tapi Ya, 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 ketika ya. teman-teman gue yang melakukannya, coba gitu. Gue coba. Iya, iya. Kebetulan gue uh, kenal Pep waktu itu, ya udah gue WhatsApp aja, lo mau bikin ginian nggak? Ya udah boleh, ayo. Ya udah kejadian. Ini yang Gitu seru sih. sih menurut gua. Jadi menurut gua banyak teman-teman contohnya buka ini sama teman-temannya melakukan eksplorasi gitu. Eksplorasi adalah bahwa memang memang ada yang tidak apa ya, sesuai seperti bukan sesuai, tidak semirip yang seperti kita lakukan di foto studio ya nggak sih? Ya, Yang betul. kita bisa punya kebebasan, kita bisa mengarahkan objek. Pastinya memang harus sabar sih. Setahu gua mengalami ini sendiri juga kemarin ya kita berdua gitu Ya. sama tim gitu. Memang harus sama-sama banyak di awal tuh konsep di awal harus lebih jelas ketimbang karena kita nggak Ya. punya waktu buat nyolek-nyolek. Mas belok dikit, kanan dikit. Tapi yang menarik adalah sebenarnya ada hasilnya sih. Kalau gue ngeliatnya hasilnya sesuatu yang fresh sih menurut gue gitu. Dan ini salah satu solusi yang menurut gue bisa dilakukan oleh teman-teman baik fotografer, klien atau brand atau si penyedia jasa gitu bahwa tindakan photoshoot, foto session ini tetap bisa dilakukan meskipun kita terpisah oleh ruang dan jarak gitu dan apalagi dengan kondisi seperti sekarang gitu. Menurut gua ini yang perlu dicoba sama teman-teman bahwa sebagai seorang perupa atau seniman atau pengcapture visual kayaknya eksplorasi kayak gini jangan membuat kita jadi stuck terus jadi bingung mau ngapain. Nah, kayaknya mungkin bukan lo bisa mulai ngobrol deh, lo mulai present apa yang lo mau ceritakan ke teman-teman di Lensa Community. Nanti sambil jalan gue bisa colek-colek nanya juga gitu. Oke, ini Silakan. boleh, silakan. Ini gue ada slide. Jadi kalau kalian belum tahu kenapa dibilang virtual photoshoot, karena kita melakukan sebuah sesi jarak jauh lewat video messenger. Nah, video messenger itu apa aja? Ada WhatsApp call, ada Instagram video, Instagram udah bikin video kan, ada Ya, ya. Zoom, Skype, dan empat sebenarnya empat apps ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kalau di gue kelebihannya nanti ada video BTS ya. Kenapa gue bilang ada kelebihan dan kekurangan masing? Karena ada beberapa yang kalau ketika lo bekerja lo kan harus ada kalau ketika pekerjaan ini bisa dibilang apa ya melibatkan klien Ya, otomatis itu kan harus ada seseorang yang mengawasi ya. Yang ya ngasih duit kita nih gitu jadi kan, itu yang makanya messenger atau yang FaceTime makanya pakai Zoom gimana Mas Sembu kok putus ya. ya Ya, oke. Jadi tadi gue ulang. Jadi halo ada beberapa komponen yang harus dilakukan dalam setiap foto. Jadi tadi ada klien ya. Pertama klien yang mengawasi ya jalannya foto gitu kan. Yang inginnya seperti apa, maunya seperti apa gitu. nah, ya Terus gimana gimana pertanyaan bilang Mas nggak ya. putus-putus Tadi gue cuma mulai karena koneksi lo keputus. Jadi gue coba merecap tadi apa oh, yang lo oke omongin gitu. Oke, lanjut. oke 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 udah seperti itu boleh next ya slide-nya Mas nah, next slide Oke. di gue Jadi belum kalau dia ada next oke aduh jatuh nah jadi kan yang saya itu sebelumnya nah sekarang kan ada banyak pertanyaan Mas kok bisa sih dengan resolusi yang istilahnya rendah lo dapetnya lumayan bagus gitu gue nggak mau bilang itu bagus ya menurut gue lumayan bagus karena ya hmm, hmm, itu basic fotografi aja kalau motor itu cahayanya di mana-mana tuh harus cukup gitu namanya juga melukis dengan cahaya jadi pastikan ya. modelnya mendapatkan cahaya yang cukup terus koneksi lo tuh harus stabil karena gue beberapa kali kemarin gue baru juga ya serunya itu lo bisa melakukan Jakarta Singapura gitu gue udah nggak ketemu temen gue ini lama banget habis itu yuk kita bikin ini
bikin ini tapi sayangnya koneksi Jakarta kurang tapi tetap bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi koneksinya harus bagus. Terus nextnya adalah uh, tunggu ya gue mesti nunggu nextnya nih. Jadi Nah, internet terus tetap menjadi modal utama nih ya. internetnya modal utama karena ada beberapa viral photoshoot yang kasarnya gue melakukan dengan internet yang agak kurang itu jadi jadinya pecah-pecah gitu loh. Nah makanya Oke. gue koneksi is a must gitu. Karena kayak gue melakukan sama temen gue waktu itu dia di lantai 3 lo coba turun deh ke lantai 1 gitu. Oh ya di sini lebih Hmm. enakan ya, jadi pengaruh gitu. Terus kalau ada yang nanya, Mas kok nggak bisa fokus gitu. Nah kalau gue pribadi gue tidak bisa melakukannya pakai lensa fix gitu, lensa fix yang nggak makro. Jadi gue biasanya pakai 2470, tapi ada yang bilang 2470 berat, ya udah pakai 1855. Pokoknya lensa yang bisa fokusnya fokusnya tuh lumayan makro lah, itu akan membantu Oke. gitu. Ini untuk Terus foto ya, yang model ya, untuk model-model manusia ya. bilang Malaysia. Terus kan ya namanya kita kita ketemu orang yang ibaratnya nggak apa ya, nggak ada brief sebelumnya, otomatis kan harus nyari reference. Nah, gue biasa tuh ngirim referensi aja. Jadi lo bikinnya Hmm. gini-gini aja ya gitu. Kalau gue bilangnya sebenarnya virtual photoshoot adalah lo selfie tapi gue yang motoin gitu. Kalau sama cewek kan gitu Oke. dia kan ya Selfie selfie tapi kita yang cantik motretnya nih kita. kreatin gitu sebenarnya gitu. Terus ada yang nanya, ada yang juga sempat pertanyaan kenapa Bigo bergaris-garis gitunya. Nah karena si layar lo itu punya refresh rate gitu. Nah kalau Hmm. laptop itu biasanya 60 Hz gitu atau ada juga 100 Hz. Jadi kalau lo cek dulu refresh rate lo berapa, lo samain sama speed kamera lo. Jadi itu nggak akan mengurangi segaris-garis itu. Gitu. Dan gimana cara mengurangi lagi? Ya namanya foto bebas kan ya, foto misalnya foto artsy lah gitu, lo bisa menggunakan Ya. berbagai macam apa ya foreground gitu, kayak Hmm, hmm, hmm. plastik-plastik bening gitu di depan lensa lo, hal-hal seperti itu. Iya, Jadi iya. ini gue Biasanya tuh zaman kayak plastik rokok ini nih, jadi ya dilepas plastik rokok itu bisa ya, itu plastik rokok tuh paling bisa enak bikin tuh, cuma ya gini, kayak dipegang bisa bikin efek bisa bokeh kayak gini ya, gitu bokeh. Iya, ya, iya. buat program-programnya. Nah kalau lo yang bekerja di agensi hal seperti itu kan tidak bisa kita lakukan ya karena kan biasa biasa beberapa hal yang harus bold gitu kan. Iya, Nah, udah fix di dari awal itu gitu. di awal di situ kan kita bisa aneh-aneh gitu ya udah jadi gue pakai itu sih. Gue bahkan pakai kalau gue tuh pakainya biasanya botol air mineral, sendok plastik itu ada di apa e-commerce gue beli 25.000 tuh dapat berapa puluh biji tapi gue kumpulin karena gue selalu hilang jadi selalu gue taruh tas kamera gue sama apa ya itu uh, plastik rokok karena plastik rokok tuh paling enak Woi, dipegang kayak tangan lo tuh cuma butuh begini doang nih. iya, iya. Berarti banyak banget trik sama sama triknya Ya, dalam menggunakan ini ya. Jadi apapun benda yang dibuat membuat efek depth, efek apa istilahnya pembuat ground. warna lebih atau lebih istilahnya sekarang blur-blurnya. Nah, itu sebenarnya teman-teman juga bisa eksplor sih sebenarnya dari asap rokok, dari plastik plastik rokok nih. Itu banyak banget yang bisa diolah sih. Ya Oke. itu terus nextnya adalah ini ada nah ini behind the scene-nya nih kenapa gue bilang ini kenapa pakai Zoom karena ini ada klien gue nih Mas Mala waktu itu gue melakukan virtual photoshoot untuk 4 artisnya dari label ini gitu jadi Oke, ini berarti ada ini behind the ini berarti di tiga tempat berbeda ya, kliennya di rumah, tempat yang lalu di berbeda ya, rumah, tempat klien di rumah iya, terus gue modelnya, modelnya gitu tuh ini Kang oke, Arman seperti gue bilang butuh cahaya yang cukup nih Kang Arman tuh pakai itu karena dia nggak mau keluar takut ya udah gue harus gimana nih ya udah Kang lo punya ring light kan punya Mbak Dewi ya udah lo pakai itu aja masih aman lo bisa lihat di situ
Jadi ring light kayak gini-gini nih ring light nih. Keren. Mana? Deketin Ya. lagi Mau yang kan? mana? Pencahayaan bed. Aman. Dekat ke kamera aja, Dik. Lihat kiri, lihat ke kanan. Nah, lihat ke bawah, ketawa. Majuan dikit, roll. Up. Oh, Ya. Kelihatan kok. Kelihatan. kelihatan kan? Kelihatan. Hmm. Nah, Oke. itu dilanjutinnya. Jadi kayak itu sama Kang Arman, sama siapa lagi, Yonglek, sama Adhika Rafarli, terus sama gimana? Berarti kalau dilihat kayak tadi modelnya bisa maju-maju begini ya ke arah Bisa, bisa. jadi ini juga diperlukan fleksibilitas sama improvisasi si talentnya juga ya buat Berarti itu, dan karena ini lo pekerjaan seperti gue bilang, jadi kalau kerja sama label kan yang tahu look artisnya seperti apa kan labelnya. Jadi makanya kenapa ada Mas Mala di situ yang ikut direct ya karena hal itu gitu. Gitu sih. ya. Gitu. Nah, Terus biasa kalau gue lihat dari sini berarti dengan koordinasi antara lu di titik A, klien di titik B, terus talent atau model di titik C, itu memang memerlukan koordinasi yang tidak bisa cepat ya, maksudnya dalam ngobrol ya gitu ya. Nggak kayak kita dalam satu ruangan ya. ya enggak gitu. Karena ada delay-delaynya juga, terus ada Iya. koneksi yang bagus juga kayak gitu. Bahkan gue sebenarnya ada satu sesi lagi, itu ada klien, ada stylist, ada gue. Jadi berempat kita. Si stylistnya milihin baju yang sudah dikirim, si kliennya waktu itu buat produk anting, si kliennya ngasih tahu nih anting mana yang bagus dipakai, sama gue motret gitu. Nah, Kayak gitu. kalian tadi ngomongin motif baju gitu. Kalau dari kalau misalnya kan dulu kita suka menemukan istilah kayak flicker lah di kamera gitu ya. Dalam medium yang rentang ruang ini kayak gitu masih valid nggak sih? Maksudnya motif-motif tertentu juga akan menimbulkan efek yang gimana atau bahkan itu jadi lebih seru gitu. Menurut gue karena ini belum ada pakemnya ya gitu. Jadi kayak ini ada saat lo bisa bereksplorasi seluas mungkin gitu. Mumpung lo lagi di rumah, lo nggak tahu mau ngapain, habis itu ya makanya gue melakukan hal ini juga karena ya awalnya iseng, taunya menghasilkan buat gue gitu. Lumayan kan buat nambah-nambah bayar listrik gitu. Beli main Beli kuota. gitu kan. Sama gue jadi berpikir sebenarnya lensa kamera laptop kita juga pengaruh banget ya. Harus nah, bersih atau iya harus bersih. Dan jangan lupa gue kadang-kadang tuh kalau lagi foto kan suka ada mouse scroll ya. Gue pernah beberapa kali mouse scroll gue tuh ada di tengah. Jadi kayak ngikut apa kursornya. Terus kadang ada beberapa kamera yang kamera depannya jelek. Ya kan? Makanya tuh akhirnya ada juga pakai kamera belakang gitu. Emang hasilnya jauh lebih bagus. Terus ada juga yang melakukan teknik shoot. Jadi dia nggak foto, tapi dia pakai screenshot gitu. Oh, di screenshot. Ini gue putus ya? Lo gak putus. Oke. Jadi kalau gitu. Nah berarti kalau kebayang kalau kamera yang profesional gitu, kan mereka bisa menangkap gambar tajam ya dalam artian sepersekian detik gitu atau berapa shutternya. Nah, kalau dengan menggunakan ada medium pembatas lagi kayak screen monitor atau kamera, kadang kalau kita gerak gini akan kelihatan banget nggak sih? Maksudnya motion akan terasa banget ya gambar kita gitu. Apalagi karena kan lo ketika gerak kan ada delay-nya juga antara koneksi lo dan koneksi karena jadi itu masih berasa gitu kayak makanya kita butuh sesuatu yang bikin si blur itu menjadi sesuatu yang artsy ya kayak tadi plastik bungkus rokok atau kayak gitu sih. Gitu. Jadi di back kalau di ada foto-foto gue nggak sih? Udah gue taruh nggak ada ya? Dihapus ya. Nah kalau kalian lihat di IG gue tuh sebenarnya banyak banget foto tuh yang buram segala macam juga tapi bodo amat gue upload.
gitu. Tapi menurut gue itu jadi seninya virtual photoshoot deh menurut gue, karena karakternya jadi khas ya menurut gue. Nah, jadi Kayak ada, ini kan punya ciri sendiri gitu. bahkan gue tuh merasa ini kayak sebuah apa ya? Tren baru, Step baru gaya baru. baru sampai gue Iya. itu memfiling semua siapa aja yang pernah gue virtual photoshoot. Jadi gue bikin folder sendiri gitu. Hmm. Pekerjaan gue yang biasanya aja gue nggak bakal seperti itu, tapi ini gue punya folder virtual photoshoot. Virtual photoshoot Iya, sama iya. ini nih gue lisin karena kan ibaratnya ketika ini semua berakhir gitu, ini kenang-kenangan lah kalau kita Iya, pernah melakukan seperti ini loh gitu. Kita iya, pernah iya. ada di posisi seperti ini, susah. Gue bisa bilang ini ya susah ya karena kayak gue sebagai fotografer yang biasa bekerja di luar juga anjing gue kangen nyet motret motret yang proper pun gue kangen gitu Iya, kayak beneran gitu ya. kan gitu Oke. gitu sih. Terus kalau nanya ngedit ya pakai apa nih, gue ada juga video gue ngedit. Hmm. Ini kan, nah ini gue ada aplikasi pakai namanya Unfold. Unfold. Terus ini bisa Unfold gratis. Ini ada untuk smartphone bisa ya? Semua smartphone bisa Hmm. dan ini bisa di play kayaknya di videonya. Ini menimbulkan efek apa nih ke apps ini? Ini kan biasanya kan si kalau lo foto kan suka ada frame-frame-nya tuh. Jadi ini buat Yes. nambahin si Oke, frame-frame-nya grid-gridnya. gitu, grid-gridnya. Oke. Tanpa lo harus masukin foto itu ke komputer lo dan ke Photoshop Hmm. gitu ya. Jadi menghemat waktu lah. Tuh, ini ada Iya sih. grid-gridnya Udah disiapin banyak semua grid-gridnya, template-nya segala macam. ya. Terus ini kalau nggak salah gue foto masukin fotonya Mawar Eva gitu. Jadi tinggal pilih dan Mhm. gratis. Tuh, Oke. Nah, udah deh. jadi kalau gue bisa tadi ulangin. Jadi dalam sebuah proses sejauh ini pun kalau menurut gue tidak ada orang berkomentar negatif ya ke tentang proses atau hasil dari virtual portrait photoshoot ini. Setahu gue ya di dunia digital kemarin Ya, karena teman gue juga ngeliat semuanya malah wow akhirnya kalau setahu gue banyak teman-teman yang mencoba bahkan tidak dengan kamera yang semi profesional bahkan dengan kamera smartphone mereka mencoba melakukan tahapan demi ekspor gitu. tahapan dan akhirnya mereka explore ada yang cuma matanya doang kelihatan kayaknya tuh apa kayak fogging gitu apa nah menurut Ya. gue ini akhirnya eh, hasil dari setiap foto virtual ini tidak akan bisa sama atau diikutin sama yang lain. Kayaknya akan selalu, iya nggak sih? Menurut Iya, gue kayaknya beda. semuanya punya setiap 10 kali jepretan lo akan menemukan banyak ya wah ini nggak bisa disamain ngulang lagi sih kayaknya karena lo semuanya eksperimental gitu. Ini yang seru nih sih kalau menurut gue ya. Dan karena belum ada pakemnya, jadi lo sah, lo tuh di tempat dimana lo sah melakukan apa aja gitu. Lo nggak seperti foto beauty yang kalau foto beauty itu pori-porinya tuh harus kelihatan. Iya Kalau betul. foto buat Rambut makeup harus Korea ini. itu rambut harus ini enggak, ini lo bebas gitu. Tadi lo bebas itu. Apakah ke depannya akan bisa menghasilkan duit ya gue belum tahu, tapi gue alhamdulillah sih udah ada yang membayar gue untuk melakukan hal ini gitu loh. Oh, Gua pun juga kemarin berpikiran sama seperti saatnya. Masa sih keadaan seperti ini membuat kita harus diam gitu? Gua rasa nggak bisa nih semua harus berhenti dan kita tidak ngapa-ngapain gitu. Ternyata ide ini yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya menurut gua sudah bisa diterima di banyak hati atau mata para visual grafis menurut gua ya. Karena banyak teman-teman akhirnya tidak melakukan rejection atau teman-teman tidak ya, melakukan wah ini kurang tapi justru kayak wow yang gue dapet kok malah teman-teman langsung nyoba yuk gitu jadi sebenarnya ya, lemparan ini membuat teman-teman yang lain jadinya merasa bahwa kayaknya gue bisa deh
kayaknya itu gue mudah deh. Dan ini yang menarik gitu, karena ternyata tidak sesulit dan tidak seribet. Yang ribet tuh cuman tadi kayak bagaimana berkoordinasi antara modelnya, kita yang ada di sebagai pemegang kendali fotonya, dan mungkin kalau ada klien atau ada siapa yang ikutan pengen memberikan arahan gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat memang beberapa kali terakhir ini banyak akhirnya orang mengcapture dirinya sendiri berselfie gitu, dengan catatan kayak seakan-akan virtual, karena menurut gue hasilnya itu khas sih. Coba deh mungkin teman-teman bisa explore gitu dengan hashtag virtual photoshoot, pasti menemukan banyak banget istilahnya modeling baru ya. Dan kalau lo cari virtual photoshoot, lo hashtag ya, Yeah. itu banyakan orang Indonesia loh. Oh gitu. Gue ngecek, gue ngecek, ya ada banyak banget orang Indonesia melakukannya gitu. Berarti ternyata daripada orang kita lebih nganggur ya. sambil lebih eksploratif gitu, bahwa ini yang kita bilang, oh let's do it gitu. Nah, sekalian selamat datang teman-teman juga yang baru bergabung di Instagram live-nya Lensa Community. Sekalian sambil nunggu materi berjalan lagi, gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan nih, Kak. Udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi pertanyaannya ini ada dari Imam Hidayatullah gitu. Bang, bagi tips biar kalau upload foto di Instagram biar jadi menarik. Oh, oke. Biar jadi menarik. Biar jadi menarik gitu. Paling gampang kalau foto perempuan yang cantik, kalau foto cowok yang ganteng. Karena menarik itu semua orang beda-beda gitu. Relatif ya. Jadi kalau mau paling gampang mainin komposisi sih gitu. Belajar komposisi. Komposisi penting. Ada orang yang suka foto itu selalu orangnya kecil di bawah gitu. Kayak gitu. Itu sih. Terus pastikan ya jangan upload sesuatu yang pecah gitu. Makanya gue kalau ngupload itu gue taruh dulu di Dropbox, baru gue upload dari Dropbox gitu. Oh gitu. Jadi nggak langsung dari foto album ya? Nggak langsung dari foto album. Kan biasanya kan kalau ngirim tuh lewat Messenger, ya kan? Ya itu tapi kompres kalau ya gitu kok kompres kan, gitu. Tapi kalau gue itu pakai gue taruh dari komputer, gue taruh Dropbox, dari Dropbox gue save, baru gue upload. Tuh. Oke, ini pertanyaan gue nih, mewakili mungkin teman-teman yang lain. Sambil menunggu teman-teman, jangan lupa kalau mau tanya langsung aja di kolom chat, di komen, nanti kita bacain. Nah, kalau dari foto-foto virtual ini, sebenarnya materi yang akan dihasilkan itu maksimum itu bisa di stretch atau bisa di blow up seapa sih, mungkin lo bisa ngasih panduan gitu. Kalau di blow up, kalau lo berani taruh billboard ya, kan itu tergantung kemampuan megapiksel kamera gue sebenarnya. Oke, dari di SLR lo atau mirrorless lo ya? Kan misalkan gue kan pakai sekarang kamera gue 24,5 megapiksel. Yes. Which is itu buat nyoba ke mana ibaratnya, ke billboard sudah pernah dan aman. Gitu. Kalau ada orang yang berani melakukannya, ya gue rasa sih aman-aman aja di blow up gitu. Cuman ya lu siap gak memamerkan sesuatu yang tidak biasa sebenarnya, beriklan dengan sesuatu yang tidak biasa gitu. Tapi balik lagi on the other side, si modelnya itu juga harus kalau gue pribadi ya dapat pekerjaan gitu, lo mau nggak virtual photoshoot tapi untuk kebutuhan cuitan, ya model yang di sana pun menurut gue tuh akan lebih baik kalau bisa pakai artificial light, karena bisa diatur minimal continuous light lah. Karena kalau matahari kan matahari itu emang paling bagus, tapi besar kecilnya lo nggak bisa ngatur, jaraknya lo nggak bisa ngatur. Kita bukan Tuhan ya. Ya. Bukan Tuhan. Tapi kalau gue yang di sana ya otomatis ya, misalkan dapet ini buat billboard mas, lo berani nggak? Kalau ditanya berani, lo berani nggak gitu? Karena ya gue mau tuh tetap dengan 24,5 megapiksel gitu, nggak akan pecah. Tinggal betul. Jadi tinggal bagaimana pemilik brand atau kliennya ngerasa gue suka nih, karena like or dislike konsep seperti ini, menurut gue ini inovasi baru, ini tren baru gitu kan. Jadi kita kembalikan ke keberanian. Nah, oke. Tahan dulu, ada pertanyaan lagi dari baru pergi, dia bilang, kalau virtual photoshoot itu lebih enak modelnya pakai laptop atau HP aja?
Kalau gue pakai HP, kenapa? Karena Hmm. kalau begini kan dia sambil ngeliat, jadi dia bisa tahu dia akan foto seperti apa. Kenapa gue Ya. lebih prefer melakukannya portrait? Karena juga biar ngedirectnya nggak teriak-teriak gitu. Kalau pakai HP kan enak, Iya, ya kan? iya, iya, Kayak gitu. betul. Pokoknya kalau dia tanya itu gimana nih, udah lo selfie, angle paling cantik gimana, terus gue yang foto, gitu aja. Terus kemarin gue coba beberapa kali pakai screenshot. Coba kan ada juga yang kayak pakai gitu, pakai screenshot aja. Gak masalah, cuman Iya, kalau iya, di iya. gue lebih senang gue megang kamera, gue fotoin. Karena ya, itu gue terbiasa melakukan sesuatu yang ibaratnya apa ya, rapi, terstruktur, terus ini Mhm, mhm. melakukan hal-hal yang nyeleneh gitu, dan orang suka. Jadi kayak seneng aja, happy gue. So, Yes, yes. Ini ada pertanyaan lagi dari ya. Alfa Tahadi. Dia bilang, Bang, biasanya properti apa sih yang sering dipakai buat virtual photoshoot? Mungkin properti pendukung ya, yang kira-kira juga asik dan tidak lebay gitu. Kalau kalau on my side tadi kan seperti gue bilang, plastik 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 apa, plastik rokok, terus Mhm, uh, mhm. air mineral, terus Botol, plastik. ini kan. Nah, kalau di yang sama itu biasanya gue akan meminta model itu ke jendela yang pertama. Yang kedua, di jendela itu ada vitrase. Oke. Nah, jadi gue Kayak gini nih, gini udah, nih, gini nih. jadi ya Kayak gini nih, vitrase Kak. Lo terus foto gue deh. balik vitrase aja lo pose gitu. Udah, karena vitrase itu adalah diffuser yang sangat baik buat cahaya matahari. Oke, iya. Ibaratnya Jadi kalau kayak soft, soft, soft ya. Ini lebih ngetok soft gitu ya. kan, ya. Jadi gue Iya, akhirnya iya. pakai itu. Jadi kalau Apalagi nggak kalau ada, punya apa, kayak punya apa, kayak jaring-jaring yang kayak buat ngebreak kayak gini-gini gitu ya. Maksudnya apapun sebenarnya. Jadi bisa memainkan karena itu udah nggak ada pakemnya. Tadi gue selalu lihat bahwa virtual photo shoot ini sebenarnya belum ada pakem yang bilang bahwa harus A harus B gitu kan. Jadi semuanya boleh eksplorasi. Mau pakai api begini kayak menurut gue atau menggambar itu. Jadi kayaknya semua itu diberikan keleluasaan buat para fotografernya untuk bahkan modelnya untuk bereksperimen sih gitu. dan gue ngeliat juga Ya ada kan? banyak brand fashion yang mulai lumayan nekat melakukannya gitu. Kayak kemarin Hmm. temen eh Anka Anka Tama itu gue lihat, lo kok dibikinin campaign sama sebuah brand, tapi virtual photo sih kok berani juga brandnya ya. Hmm. Atau Kalula, kalau ada yang tahu Kalula kemarin juga gitu, gue lihat di stories ya. Jadi kayak, oh berarti emang ada orang yang interest gitu, tinggal cara lu Ya, ya, jualannya gimana sebenarnya kan ya. gitu. Mungkin memang virtual photoshoot ini bukan baru dicoba untuk keadaan-keadaan tertentu dan kebetulan di Indonesia dan mungkin di belahan dunia lain semua sekarang sama mengalami keadaan seperti ini tapi kita tidak boleh diam akhirnya eksperimen-eksperimen itu muncul karena tekanan keadaan dan ini menurut gua menarik karena dalam keadaan terdesak kita tetap bisa jadi berpikir proses kreatif. Nah, tapi gue juga pengen bertanya juga nih dari teman-teman lo di industri fotografi gitu. Sekarang kan banyak yang mencoba bahkan membuat klien lebih percaya diri. Ayo kita lakukan yuk gitu. Nah, Nah, ini pertanyaan dari Anna Krisyanti. Perkembangan kedepannya si virtual fotografi ini akan seperti apa sih menurut lo ya? Karena kan sekarang ini kita oke-oke aja, tapi kedepannya bakal menjadi ranah baru nggak sih? Kayak misalnya, wah kita mau motor Ronaldo, Cristiano Ronaldo nih gitu. Kalau kita bayarin ke sini tiketnya mahal. Kita foto di sana aja kayak gitu. Terus menurut lo ke depannya gimana tuh? kalau buat gue sih, gue belum tahu ada yang seberani apa ya, tapi Hmm, buat gue tuh biasanya ini masih menjadi sebuah option aja gitu. hmm, Ibaratnya gue suka tren ini, tapi namanya tren udah pasti akan lewat kan. Jujur aja, ketika nanti pandemi ini berakhir, ya, mungkin gue masih akan melakukannya, tapi nggak akan sesering sekarang gitu. Karena pasti gue akan lebih sering motret di luar gitu. Emang buat yes, gue karena pekerjaan gue, tapi bukan sesuatu hal yang gue nggak mau melakukannya lagi ya. Karena uh, gue lupa cerita satu hal yang paling menyenangkan dari virtual photoshoot ini
adalah lo bisa berkomunikasi sama orang yang mungkin lo udah lama nggak ketemu Iya, iya, iya. gitu. Dan lo punya alasan untuk lo nanyain apa kabar lo gimana sekarang, gimana keadaan pandemi di sana, atau cerita ya tukar pikiran sambil foto gitu. Dan itu yang gue lakukan Yes, yes, gitu. yes. Buat gue tuh Jadi hal satu positif ya, iya, connecting iya, iya, people iya. juga gitu. Betul. Jadi gue menangkapnya adalah ini tren yang besar dan mulai bermunculan karena keadaan gitu. Ya, Kalau nanti ternyata ada teknologi yang memang dikhususkan untuk virtual foto, ya kan ada laptop yang khusus, terus ada juga mungkin aplikasi-aplikasi pendukung yang dirasakan, ternyata ide yang masih mentah ini ternyata bisa menjadi potensi di kedepan hari. Menurut gue sih mungkin aja karena kayak ada remote, kita akan berbicara tentang konektor remote apa apa, intinya jarak jauh itu bukan menjadi halangan, tinggal bagaimana kita mau melihat hasilnya seperti apa gitu. Nah, ini juga kayak dari pertanyaannya si Joko bilang, bang, virtual photoshoot ini ngurangin kualitas fotonya nggak sih? Nah, kualitas ini lebar ya. Kualitas ini dalam arti apa? Pixel kah? Kalau nah, gue coba arahkan nih, atau kualitas secara package keseluruhan. Kalau menurut gue kualitas sih sekarang kualitasnya asik-asik menurut gue nih, kalau gue ya. ya, Tapi kalau dari karena gue resolusi bilang mungkin kalau lebih. ngomong kualitas tadi, lu berani nggak foto ini naik ke billboard? Berani, nggak akan pecah fotonya. Tapi di layar pasti eh, agak blurry. Tapi nggak, kualitasnya seperti apa yang lo cari? Apakah karena kualitasnya masalah taste gitu. Kayak ada Yes. orang suka Davi Linggar, ada yang enggak. Ada orang suka Anthony Ismail, ada yang enggak gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Ada yang suka Stylenya ya. orang style gitu. Itu kan masalah style. Kalau gue sih, kalau masalah kualitas itu tes, balik lagi ke tes masing-masing sih. Tapi kalau Iya, lo gue. bilang, kalau kayak tadi kita bilang, lu tuh tetap foto dengan kamera kayak gue, kamera 24,5 megapiksel, yang kalau gue stretch foto gue tuh nggak akan pecah gitu. Tinggal bagaimana teman-teman yang melihat hasilnya adalah kalau memang berpikir secara konvensional, oh berarti di mindsetnya adalah foto yang bagus adalah foto yang tajam, polish, Ya, lightingnya benar. Itu kan cara ya, berpikir ya. konvensional. Tapi keadaan ini membuat kita sekarang tidak bisa berdiam untuk berpikir itu karena itu sudah tidak mungkin kita lakukan. Berarti terima aja nih keadaan seperti ini bahwa virtual foto kita bisa melihat model idola kita di foto dengan kondisi yang motion dynamic atau apa istilahnya. Nah, secara kualitas menurut gua ini kualitas kelas sebuah brand yang representatif, tapi kembali lagi itu dikembalikan ke orang menikmatinya. Kalau memang mereka masih berpikiran konvensional, dia akan julid tentang kok kayaknya pecah-pecah ya, kok ya, ya gitu ya. Tapi ada apa ada sih beberapa kayaknya, bentuk yang sebenarnya ada yang julid gitu, tapi ya kan? pas lihat gue tunggu-tunggu di ikutan juga gitu loh. Ya, karena menurut gua mungkin mewakili teman-teman julid karena belum terbiasa. Kayak sekarang kita udah di ranah vertikal apa portrait ya. Banyak sekarang vertikal 16:9 gitu. Awal-awalnya kan nggak suka, apaan sih format ini paling nggak enak banget nih. Nggak bisa, nggak wide, nggak grande gitu, nggak apa, nggak festive gitu. Tapi ternyata makin ke sini orang sudah menikmati tayangan stories gitu, Instagram stories atau bahkan TV-TV vertikal menurut gua gitu. Jadi memang perlu waktu buat adaptasi. Teman-teman juga mungkin ini hal baru yang kita dapatkan. Menurut gua kita bisa ambil, kita bisa teliti lagi mana yang pas. Siapa tahu kedepannya justru kita terbiasa dengan format-format baru gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalau kalau virtual photoshoot ini dari Richard Rolanda, Om buka kalau virtual photoshoot tapi dari screenshot, jadi kayak di cekrek gitu ya. Nah itu gimana? Itu juga termasuk virtual ya? itu Mau itu itu capture virtual, foto. karena gini, gue gak berani bilang yang mana virtual dan mana tidak virtual gitu. Masih Ngerti masih kan? istilahnya masih rancu ya. Masih rancu gitu. Iya, Beda iya. dengan oh ini foto beauty, oh ini foto fashion kan, oh ini foto untuk iklan komersil, itu udah ada pakemnya. Tapi kalau gue bilang Iya, ah, iya. enggak lah itu pakai screenshot bukan virtual, ya siapa gue gitu. Belum ada. Jadi menurut gue ini saat kayak tadi lo bilang, lo enjoy aja, orang bilang ah lo kan fotonya cuma di screenshot doang. Nah tapi itu kalau lo nggak punya kamera tapi lo ingin ikut-ikutan, kan lo bisa gitu melakukannya, bener nggak?
Iya, 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 iya. kan? Jadi Gitu. Jadi tidak ini membatasi kalian, gitu. yes, ini yang menjadi core-nya dari Lensa Community juga yang menurut gua bahwa kita juga melihat tren ini, kita melihat hal baru ini dan kita coba sharing. Makanya di sesi kali ini kita mencoba ngobrol gitu. Hal baru yang belum ada pakemnya, orang masih iya, tidak, masih ragu, tapi kok oke gitu, masih banyak. Nah, kita yang menikmati dunia foto, video, segala macam itu berhubungan dengan Lensa Community, menurut gua perlu mendengar dan melihat ini sih tren. Suatu saat mungkin saja ini bisa menjadi besar, ya kan? Suatu saat ini Mungkin. bisa jadi diterima oleh banyak hal gitu. Bahkan mungkin sudah menjadi kurikulum gitu. Bahkan dilombakan, gue nggak tahu ya gitu. Tetapi intinya ini kalau gue ngelihatnya salah satu proses kreatif atau spirit spirit dari teman-teman yang bisa keluar dari zona ketidakberdayaan di rumah ternyata bisa menimbulkan satu hal menarik. Dan menurut gue ini perlu diapresiasi sih kalau gue gitu. Lepas dari hasilnya seperti apa, lepas dari kualitas, menurut gue ini yang membuat kita tetap bergerak meskipun di rumah gitu. Jadi kembali lagi mungkin teman-teman itu kita kembalikan lagi pertanyaan kayak misalnya kualitas diterima apa enggak, itu kembali lagi keberaniannya. Bagian buktinya dulu mungkin kayak Buke atau teman-teman lain juga bagaimana bisa bikin orang lain percaya atau klien percaya, tapi ternyata ada kok yang bisa dan menerima bahkan mencoba untuk di ranah profesional gitu. Jadi hal baru biasanya memang perlu proses. Nah, perlu Uh, perlu proses beradaptasi. Dan Benar-benar ada berganti. yang pro kontra. Nah, justru ini kita melihat bahwa mungkin ketidaktertarikannya orang atau ketidakberaniannya orang karena tadi belum seluruh Indonesia bisa atau juga mungkin kan dia enak koneksi internetnya kenceng. Kalau kita lagi di Papua misalnya orang mana gitu dari pedalaman juga pasti ada hambatan yang seperti itu. Jadi ya itu menurut gue yang akan menjadi seru karena akan masih bergulir terus pertanyaan-pertanyaan juga eksperimen-eksperimen dari semua pihak gitu. Ini gue pertanyaan lagi dari anak lanang, bang kalau virtual photoshoot kalau mau main foreground gimana? Ah tadi udah kasih tahu ya, banyak tuh Tahu caranya. Asap pakai lah, mau sendok, pakai pakai gelas, pakai lighting, pakai pisau. gelas, Lo cari plastik aja ini, di ini. plastik Tuh, rokok. ini jadi Lo filter cari nih. di e-commerce Prisma gitu. Itu bisa tuh. Oh ini apa? Kalau kristal lampu-lampu gantung tuh Iya, kayak apa sih? lampu-lampu Istilahnya gantung. apalah kayak copotan lampu Iya, gantung atau kayak lo bukan berlian foto ya? berlian-berlian palsu itu kan, kristal Yes, lampu-lampu gitu. gantung. Dan Tuh, dan itu dan bahkan nah, ini juga berlaku buat video nggak sih ke menurut lo proses ini gitu? virtual video maksud lo apa Video gimana? maksud gua akankah juga video juga Hmm. akan mencoba pola ini nggak sih? Kalau menurut lo gimana? Video menurut gue tuh agak susah karena lo terbatas dengan gue waktu itu pernah ada yang menawarkan sebenarnya, Hmm. tapi gue takut mengambil resikonya gitu. Lebih lebih karena Hmm. ya masalah ekspektasi itu kan gitu. Ya, ya. Mungkin kalau mau coba iseng ayo gue berani, tapi kalau untuk dibayar gue harus lihat prototipe dulu orang yang pernah melakukannya gitu. Hmm. Hmm. Karena kalau di video itu kan layar itu ada 60 dan 100 Hz. Berarti lu cuma bisa main di dua speed itu. Kalau di super 60 atau super 100. Ya kan? Ya, Jadi ya, ya. itu lebih terbatas gitu. Kalau enggak kan ya lu tekan video pasti kan flickering 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 ya. Ya, ya, Lu ya. nggak apa gitu. Akan agak susah gitu. Kecuali memang konsepnya art lagi gitu ya, atau mungkin konsepnya memang menggunakan kelemahan atau ketidak match frekuensi itu menjadi suatu elemen, itu lain lagi. Jadi kayak Yang video apa ya, video art video ya istilahnya gitu kali ya. itu Oke, bisa. nah berarti ini juga pertanyaan terakhir dari kita itulah bilang, bang bagus food lewat virtual nah, karena kan ada pembatasan cahaya gitu. Ini pertanyaan terakhir, Gimana gimana pertanyaan Mas Bu? kalau photoshoot makanan dengan Kalau menggunakan virtual. Ini gimana? Karena kan ada medium pembatas ini ya, apalagi terutama pencahayaannya nih, mungkin pertanyaannya. seperti gue bilang on the other side sebenarnya kayak gue tadi kalau dilihat di BTS ya, Kang Arman itu gue minta menyediakan si apa ring light. Lo tetap harus Ya, melakukan hal itu dengan proper karena lo tetap melakukan cahaya. Atau kalau di BTS tuh yang sama Young Lex itu kelihatan ada
seseorang yang megang kameranya dia dan Ya. mengarahkan dia itu gue mau lo ke kiri, gue mau lo ke kanan. Kenapa? Karena gue harus tahu datangnya dari mana cahayanya. Kadang-kadang sebelum foto tuh dikasih tahu, nih lewat rumah gue seperti ini ya. Oke, berarti lo besok Ya, fotonya di ya. sebelah situ. Kayak gitu. Oh, oke. Nah, oke. Nah, berarti teman-teman semua tadi udah nanya, udah dengar obrolan gua. Jangan lupa karena habis ini kita akan bikin lensa challenge. Nah, challenge-nya adalah kita akan siapkan video model ya, video modelnya di secara live di nanti di habis tayangan ini di pastinya di akun Instagramnya Lensa Community. Jadi kalian bisa mencoba untuk memfoto dengan model yang kita siapkan. Jadi tetap di Instagramnya Lensa Community. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang dari bergabung mungkin terlambat ikut kita di sini. Sekali lagi ini adalah sesi ketiga kita di Lensa Workshop from Home bareng sama Lensa Community, dan kita selalu nggak lupa ngingetin buat teman-teman buat ikutan donasi di kitabisa.com campaign/LA Zone lawan Corona. Ini selalu kita, ayo semua teman-teman berkontribusi juga buat perjuangan kita melawan Corona. Dan terima kasih lagi, sekali lagi kita ucapin buat Mas Buka, thank you buat waktunya, buat tren inovasinya yang bisa membuat kita jadi terbelalak lagi. Mudah-mudahan yang kita sajikan hari ini tetap bisa membuat kalian di rumah bergerak, tidak diem aja nggak ngapa-ngapain, tapi bisa berbuat lebih positif buat lo sendiri, buat teman lo, lingkungan, keluarga, dan bahkan yang lebih besar lagi. Terima kasih buat semuanya sudah nonton dari tadi. Sampai ketemu di sesi workshop from home edisi berikutnya, dan jangan lupa abis ini langsung lihat Instagramnya Lensa Community. Kita akan tampilkan model cewek untuk kalian foto dan ikuti Lensa Challenge-nya. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Buka, thank you Kak semuanya, bye bye. Thank you. Thank you. Bye.
Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community.